看来这小丫头，看来云奇这次赢定了。其实可是我本就是夺天地，只是这一次，云奇是已经证明他比妙仙羽强了。对不起，刁导师，我输了。没事，谁也不知道了2品炼丹师的行业，还有2场，齐明和你可以，不可再意气用事。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 31 sampai 35. Di bagian sebelumnya, Muyun telah menunjuk 3 murid perwakilannya yang akan mengikuti kompetisi dalam penilaian guru, yakni Moyang, Xingming, dan Miao Xianyu. Moyang akan berkompetisi pada pertandingan kekuatan, sedangkan Qiming akan bertanding dalam penyulingan dan Miao Xianyu akan beradu dalam alkimia. Lantas, Muyun akan turun tangan langsung untuk melatih para murid-muridnya, yang mana pada awalnya ia telah berhasil melatih Moyang hingga membuatnya menerobos ke tingkat 6. Selain itu, dengan ramuan Muyun, Moyang dapat terus-menerus pulih dari segala serangan fisik. Setelah itu, Muyun pun langsung pergi melatih Xingming dalam penyulingan. Bahkan, Muyun juga secara resmi mengangkat Xingming untuk menjadi muridnya. Sementara Moyang juga akan diangkat oleh Muyun menjadi muridnya. Tapi Moyang harus memenangkan kompetisinya. Scene berlanjut terlihat Muyun sedang menghampiri Miao Xianyu yang sedang berlatih di ruangan penyulingan. Sewaktu Muyun menyentuh Miao Xianyu, tiba-tiba saja dia itu tampak berusaha menghindari Muyun dan juga kesal. Ketika Muyun bertanya mengapa Miao Xianyu kesal, ia menjawab kalau dirinya cemburu dan hubungan Muyun dengan Xin Mengyou. Muyun memberitahu bahwa Miao Xianyu masih terlalu muda untuk membicarakan masalah cinta. Seharusnya dia itu terus berfokus untuk belajar supaya di masa depan nanti Miao Xianyu dapat menjadi seorang alkemis yang sangat hebat. Setelah itu, Miao Xianyu pun langsung pergi dan berhenti berlatih. Ia merasa sangat percaya diri bisa mengalahkan Wang Yunqi saat kompetisi nanti. 我哪里比不上他了？明洞整个蓝云帝国的炼丹师，我妙仙鱼是赢定了。 Singkat waktu di Akademi Baiyun, kompetisi pun dimulai dan dihadiri banyak murid-murid. Di waktu yang sama, Diao Yandong pun datang bersama Diao Yayun dan juga Mohai. Ia juga langsung mencoba merendahkan Muyun dan mengatakan kalau Muyun hanya mengandalkan Xing Mangyu untuk melatih murid-muridnya. Padahal demikian, Muyun dan santai memberikan sebuah respon berupa sarkas yang membuat Diao Yandong begitu kesal. 吃软饭也是本事，吃也没那个本事。他们只是想看我。 Beberapa saat kemudian, Dekan Lu memulai kompetisi yang pertama, yakni adalah alkimia, berupa memurnikan sebuah pil denyut nadi dengan esensi khusus. Siapapun yang berhasil memurnikan pertama kali dengan kualitas pil yang efektif, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Menurut Xin Mangyu, pil denyut nadi adalah pil teratas di antara semua pil kelas 1. Bahkan seorang alkemis kelas 1 saja akan sangat kesulitan untuk membuatnya dengan esensi khusus. Pada saat yang bersamaan, Wang Yunqi sempat meremehkan Miao Xianyu. Ia juga mengatakan bahwa sebulan yang lalu ia telah menyempurnakan pil denyut tadi dengan 5 esensi. Dan sekarang dengan bantuan dari api bintang, Wang Yunqi merasa percaya diri akan bisa menyempurnakan pil denyut nadi dengan 6 esensi. Setelah itu, Wang Yunqi dan Miao Xianyu pun mulai memasukkan bahan-bahannya ke dalam tungku. Beberapa orang sempat terkejut melihat Miao Xianyu yang memasukkan buah Shushin terlebih dahulu ke dalam tungku. Padahal umumnya orang akan memasukkan kayu rotan terlebih dahulu. Menurut Xing Mangyu, seharusnya kayu rotan dimasukkan lebih dulu karena kayu rotan memiliki tekstur yang begitu keras dan tidak akan mungkin bisa digabungkan. Sedangkan buah Shushin adalah yang termudah untuk dimurnikan. Oleh karena itulah lebih baik tidak memasukkannya pada awal-awal pemurnian. Muyun menjelaskan dalam memurnikan pil denyut nadi, yang paling penting adalah pengembangan 7 esensi. Tujuan memasukkan buah Shushin terlebih dahulu supaya buah Shushin dapat diubah menjadi asap obat untuk mengelilingi tungku pil. Dan begitu kayu rotan akan membusuk dan pada saat pil berhasil disempurnakan, asap obat akan terserap pada kayu rotan tersebut. Akan tetapi jika terjadi sedikit kesalahan, maka pilnya akan meledak tanpa bekas dan juga menimbulkan beberapa kerugian. Para murid yang menonton kompetisi itu berpikir kalau Wang Yunqi dan Miao Xianyu memiliki kemampuan yang setara. Hanya saja pada kompetisi kali ini, Wang Yunqi dapat memanfaatkan api bintang sehingga mereka yakin kalau Wang Yunqi lah yang akan menjadi pemenangnya. 看来这小丫头，看来云奇这次赢定了。其实可是我本就是夺天地，只是这一次，云奇是已经证明他比妙仙羽强了。 Selang beberapa saat, Wang Yunqi akhirnya selesai melakukan pemurnian.
Begitu pula dengan Miao Xianyu. Baru saja selesai melakukan pemunian, Wan Yuqi lagi dan lagi mencoba merendahkan Miao Xianyu. Namun Miao Xianyu acuh tak acuh dengan ucapan Wan Yuqi. 就炼制出来了，怎么样？ Setelah itu, juri pun mulai mengambil pil dari masing-masing tungku dan langsung memberikan penilaian kepada masing-masing pil. Pil denyut nadi yang dimurnikan oleh Wan Yuqi dinyatakan berhasil menyuling pil menjadi 6 esensi. Sedangkan pil denyut nadi yang dimurnikan oleh Miao Xianyu justru membuat semua orang sangat terkejut. Karena ternyata dia itu berhasil memurnikannya menjadi 7 esensi. 中脉丹是 Melihat hal demikian, Wan Yuqi merasa tak percaya dan juga tak menyangka. Pasalnya, dia memurnikan pil menjadi 7 esensi hanya bisa dilakukan oleh alkemis kelas 2. Sementara Miao Xianyu hanyalah seorang alkemis kelas 1. Kemudian Dekan Lu mengumumkan kalau pemenang pada kompetisi pertama ada Miao Xianyu. 对不起，刁导师，我输了。没事，谁也不知道了2品炼丹师的行业，还有2场，齐明和。 Setelah itu, pertandingan kompetisi kedua yakni penyulingan artefak pun dimulai, yang mana Xingming kali ini akan berhadapan dengan Xion. Dekan Lu menjelaskan pada pertandingan ini mereka harus memperbaiki senjata artefak kelas 1, yakni adalah tombak perak hitam. Sebelum dimulai, Dekan Lu memberitahu bahwa sebelumnya Xion pernah memperbaiki artefak kelas atas, sedangkan Xingming tak pernah bisa memperbaiki benda yang sama. Xion nampak meremehkan Xingming hanya karena Xingming baru belajar cara penyulingan artefak kelas atas dalam sebulan terakhir. Perlu diketahui, Xion dan Xingming terlahir dari ibu yang sama, dan dengan kata lain, mereka berdua sebenarnya adalah saudara. 连个模子都练不出来，我劝大哥还是不要逞英雄。比过才知道。齐云和齐明，齐云生性高傲，是齐。 Saat proses penyulingan, beberapa murid yang menonton saat yakin kalau Xion lah yang akan menjadi pemenangnya. Mereka juga mengatakan dalam segi ilmu penyulingan, Xion berada jauh di atas dari Xingming. Mendengar ucapan itu, Muyun dan tampak polosnya langsung melemparkan buah-buah kecil kepada kepala orang-orang yang menghina Xingming. Pada saat Xion melihat Xingming dalam proses penyulingan tombak perak hitam, Xion merasa kalau apa yang telah dilakukan oleh Xingming tidak begitu pintar. Pasalnya, dia itu terlalu banyak menambahkan Xiwan dalam proses penyulingannya. Padahal dalam penyulingan tombak perak hitam, yang dibutuhkan hanyalah cukup dengan menambahkan besi dan siwen saja. Terlebih lagi, jika terlalu banyak menambahkan siwen, maka saja Xingming perlahan-lahan sedang menghancurkan inti dari tombak perak hitam. 这小子面对嘲笑也能摒去心中。那是，骂他的人都被你这个护取。是时候考虑。 Selang beberapa saat, pada akhirnya Xion pun telah berhasil menyuling dan membangkitkan spiritual pada tombak perak hitamnya. Belum saja dilakukan penilaian, Dio Yandong malah pergi mampir Muyun dan merasa saat yakin kalau Xingming akan kalah. Menahan demikian, Muyun justru dan sangat santai mengatakan sebaiknya Xion langsung saja menyatakan menyerah agar menghemat waktu. 不如刁导师，让我们开始第3场吧。 Pada saat yang bersamaan, Xingming pun akhirnya berhasil menyelesaikan penyulingannya. Lalu Dekan Lu memulai penilaian kepada masing-masing tombak. Dengan cara Dekan Lu sebagai penguji akan menusukkannya masing-masing tombak ke sebuah batu. Semakin dalam tusukan dari sebuah tombak menunjukkan semakin tinggi kekuatan dari tombak tersebut. Selesai, Dekan Lu menusukkan 2 tembak perak hitam itu secara bersamaan. Tampak tombak hitam milik Xingming menusuk lebih dalam daripada tombak milik Xion. 我没意见。我也没。那便开始。 Melihat hal demikian, Xion menjadi sangat amat terkejut. Ia merasa tak percaya kalau dirinya akan dikalahkan oleh Xingming. Setelah itu, Xion langsung menarik keluar 2 pedang tersebut dan melemparkan tombak milik Xingming kepadanya. 住手！ 不可能，一定可以！ 不可再意气用事。 Xion mengatakan kalau kekuatan sebenarnya dari artefak senjata hanya bisa dinilai dari sebuah pertempuran saja. Kemudian Xion tanpa rasa ragu langsung menyerang Xingming dengan senjata tombaknya. Lantas Xingming mencoba menahan serangan itu dan tombak miliknya sendiri. Dan tiba-tiba saja tombak Xion patah karena menghantam tombak milik Xingming. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xion, Dekan Lu memberitahu bahwa Xion telah melanggar aturan kompetisi.
Oleh karena itulah Dekan Lu memberikan hukuman kepada Xion berupa skor selama 3 bulan. Dengan kata lain, Xion ini baru saja merasakan maksud dari kata sudahlah terjatuh tertimpa tangga pula. Akibat dari kejadian itu, Dekan Lu mencoba mengingatkan Diao Yondang agar lebih mendidik para muridnya dan menggunakan hatinya. Setelah itu, secara resmi Dekan Lu memulai pertandingan ketiga, yakni adalah adu kekuatan, yang mana Moyang akan berhadapan dengan Diao Yayun. Semua orang sempat merasa terkejut dengan pertandingan itu. Pasalnya, sebelum diumumkan kalau Mohai lah yang seharusnya berhadapan dengan Moyang. Menurut murid lainnya, Diao Yayun adalah seorang jenius senior di tingkat kondensasi pembuluh darah tingkatan 6. Sehingga terlalu berlebihan jika harus diadu dengan seorang junior seperti Moyang. Sebelum Diao Yayun memasuki arena, Diao Yandong mengatakan kalau Diao Yayun harusnya bisa mengalahkan Moyang, tidak peduli hidup atau mati. Sementara itu, Moyang memulai melakukan pemanasan sebelum dirinya bertarung. Ia juga mencoba memastikan mengenai janji Muyun yang akan menjadikannya sebagai murid jika dirinya menang dalam pertandingan ketiga. Setelah keduanya memasuki arena, Dekan Lu memberitahu bahwa Moyang dan Diao Yayun diperbolehkan untuk menggunakan senjata dalam pertarungannya. Akan tetapi mereka memiliki sebuah batasan, yakni mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan sebuah artefak pamungkas. Menurut Xing Mangyu, Diao Yayun adalah seorang siswa berbakat yang termasuk dalam peringkat 10 besar di Akademi Beiyun. Di usianya yang ke-16, Diao Yayun telah menjadi yang terbaik di ranah kondensasi tingkatan 6. Pada saat pertandingan dimulai, Moyang memulai dengan sebuah serangan tinju angin hijau. Akan tetapi, serangan itu berhasil digagalkan dengan mudah oleh Diao Yayun, hingga membuatnya terpental. 出生就注定了一世的，这些人只能沦为配。废话真多。 Pada saat yang bersamaan, Diao Yayun menjadi sangat terkejut sewaktu melihat luka pada tubuh Moyang, yang mana itu dapat sembuh sendirinya. Di waktu yang sama, Moyang langsung melepaskan sebuah jurus tinju guntur Huayun kepada Diao Yayun. Sayangnya, serangan itu berhasil digagalkan olehnya. Melihat hal demikian, Xin Mangyu merasa sangat khawatir. Pasalnya, walaupun luka Moyang bisa sembuh tanpa batas, namun Moyang tidak akan bisa menahan rasa sakit yang berulang. Meskipun Moyang selalu gagal menyerang Diao Yayun, ia tetap saja bangkit dan mulai mengeluarkan pedangnya. Tanpa banyak berbicara, Moyang langsung menggunakan teknik Xingyun Jingsang untuk kembali menyerang. 过了吗？看来轻于其上。 Hingga pada akhirnya dia berhasil melukai lengan Diao Yayun dan cara menyerangnya secara mendadak dari arah belakang. Para murid yang menonton sempat merasa terkejut dengan kekuatan dari pedang Moyang, yang mana itu bisa menghancurkan pertahanan dari Diao Yayun. Kemudian Diao Yayun mulai mengeluarkan pedang miliknya untuk membalas serangan. Serangan dari Diao Yayun mengakibatkan Moyang menjadi sangat kewalahan. Sampai pada akhirnya Moyang terkena tusukan di bagian dadanya, akibatnya Moyang pun mulai terjatuh dan tak sadarkan diri. 看你能挡下我！院长，还不准备宣布结？ Melihat Moyang yang sudah terjatuh, Dekan Lu pun langsung mencoba mengumumkan pemenang dari pertandingan ketiga tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja Moyang kembali bangkit dan tak menyerah begitu saja. Hal tersebut pun membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Pada saat Diao Yayun kembali menyerang, Moyang pun segera menggunakan sebuah teknik makna pedang yang diajarkan oleh Muyun sebelumnya. Sedangkan dari teknik makna pedang itu membuat Diao Yayun merasa ketakutan, hingga pada akhirnya Diao Yayun pun memutuskan untuk menyerah. Dan begitu pertandingan ketiga pun dimenangkan oleh Moyang. 敬意，认输吗？认输。第四胜。 Setelah memenangkan pertandingan ketiga, Moyang langsung menghampiri Muyun dan bersujud kepadanya, sambil memohon kepada Muyun untuk mengangkat dirinya menjadi muridnya. Karena ketiga pertandingan berhasil dimenangkan oleh Muyun, akhirnya dia pun secara resmi diangkat menjadi guru kelas menengah. Di waktu yang bersamaan, Diao Yandang pun mengucapkan selamat atas promosi Muyun menjadi guru kelas menengah. Selain itu, ia juga sempat menawarkan Muyun untuk dipromosikan ke jenjang lebih tinggi, yakni adalah menjadi guru senior. Tapi dengan satu syarat, yaitu Muyun harus bertarung melawan dirinya. Padahal demikian, Dekan Lu pun mencoba mengingatkan Diao Yandong agar tidak berbicara sembarangan.
karena ulah Dio Yandong sudah melenceng dari peraturan di Akademi Baiyun. Meskipun begitu, Dio Yandong tetap saja berusaha membujuk Dekan Lu agar mengizinkannya untuk melakukan hal tersebut. Ditambah lagi, para murid-murid lainnya juga sangat mendukung pertarungan Mo Yun dengan Dio Yandong. Lantas, Mo Yun tanpa gentar sedikit pun bersedia dan menerima tantangan dari Dio Yandong. 这场比赛已经足够让人意外了，已经充满了好奇。 Sebelum bertarung, Mo Yun memutuskan untuk meminjam pedang Kingsu milik Mo Yang terlebih dahulu. Setelah itu, pertarungan pun dimulai dengan serangan dari Dio Yandong, yang mana itu sempat membuat Mo Yun sedikit kewalahan. Sebelum pada akhirnya, Dio Yandong berhasil dibuat mundur oleh Mo Yun. Tanpa berhenti sampai di situ, Dio Yandong kemudian mulai mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan sebuah serangan mematikan. Semua orang yang melihat teknik dari Dio Yandong menjadi sangat terkejut, sebab serangan dari Yandong dapat dengan mudah menghabisi Mo Yun. Bahkan Dekan Lu saja sampai tak berdaya untuk menggagalkan dan menghentikan serangan dari Dio Yandong. Lantas Mo Yun kemudian mulai menggunakan teknik bayangan pedang melawan serangan Dio Yandong. Hingga pada akhirnya Mo Yun dapat dengan cepat menghancurkan serangan darinya. Dan dia itu juga berhasil membuat Dio Yandong dikalahkan dalam sekejap.师傅，没事吧？你太厉害了！我这不是太高兴了吗？ Setelah menyelesaikan pertarungannya, Mo Yun, Sing Mangyu, dan ketiga murid lainnya pun memutuskan untuk merayakan kemenangannya di restoran Papillon Jushin. Tak jauh dari sana terlihat Xiaoyu yang merasa sangat kesal dan kekalahan dari Dio Yandong. Pada saat itu, Xiaoyu sedang memikirkan cara untuk mendapatkan Miao Xianyu dan memasukkannya ke dalam sekte Shengda. Di waktu yang sama datanglah bawahan dari Xiaoyu yang mengabarkan kalau kakak Xiaoyu yang bernama Xiaoming baru saja tiba di kota Baiyun. Lantas Xiaoyu pun langsung menghampiri Xiaoming yang sekarang berada di tempat yang sama dengan Mo Yun dan para muridnya, yakni adalah restoran Yuxian. Singkat waktu, Mo Yun, Sing Mangyu, dan ketiga muridnya tampak sedang makan bersama di sebuah restoran Yuxian. Tak berselang lama, nampak Xiaoyu dan Laoyu lewat sambil mengatakan kalau kelas Mo Yun hanyalah sekelompok sampah saja. Ucapan dari Xiaoyu sempat terdengar oleh Mo Yun dan membuat dia menyadari kedatangan Xiaoyu dan Laoyu ke restoran ini. Nah, sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.